Yunita Israel Detan dengan NIM 224101181. Saya berasal dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya berada di Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas D. Saat ini saya akan mengerjakan tugas manajemen keuangan daerah dengan dosen pengampunya Ibu Juliet Genoveva Jaratari, SEMM. Saat ini saya mengerjakan tugasnya yang kedua dengan topik memprediksi pendapatan di Kota Surakarta pada tahun yang ke-2022 dengan berbagai teknik. Ada beberapa teknik, yaitu ada 4. Yang pertama adalah teknik SMA atau biasanya disebut dengan teknik Simple Moving Average. Sebelum saya masuk ke penjelasan teknik yang pertama, saya juga akan menampilkan bagi kita semua tabel pendapatan dan juga perubahan pendapatan dari tahun 2015 hingga tahun yang ke-2021 dari Kota Surakarta ini, dan juga tabelnya yang terakhir ada tabel 2022, itu dimana saya akan menganalisis atau memprediksi pendapatan dan perubahan pendapatan dari Kota Surakarta tersebut pada tahun yang ke-2022. Nah, pada teknik yang pertama Simple Moving Average ini saya menggunakan rumus pendapatan rata-rata tahun ke-N sama dengan total pendapatan tahun ke-N sebelumnya dibagi dengan jumlah tahun ke-N. Nah, di sini saya memakai 5 tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2017 hingga tahun yang ke-2021. Dengan penjumlahan pendapatan dari 2017 hingga 2021 yang berjumlah 9.425.355.210.757 rupiah dibagi dengan 5 dengan total hasilnya prediksi pada tahun yang ke-2022 dengan menggunakan 5 tahun sebelumnya, yaitu 1.841.471.042.151 rupiah. Sekarang saya akan masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik yang biasa disingkat dengan EXS, yaitu exponential smoothing. Nah, exponential smoothing ini biasanya sudah menggunakan proporsinya masing-masing. Pendapatan terakhirnya proporsinya 40% atau 0,4, dan pendapatan tahun sebelumnya itu proporsinya 60% atau 0,6. Nah, dengan demikian saya menggunakan teknik exponential smoothingnya itu 3 tahun, yang dimana semakin kecil nilainya maka semakin akurat, yaitu pendapatan terakhir pada tahun yang ke-2021 itu sebanyak 1.938.4.441.798 rupiah, dan pendapatan tahun sebelumnya yang diberi proporsi 60% atau 0,6 itu sebanyak 1.914.583.653 rupiah. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumusnya, yaitu pendapatan terakhir proporsinya 0,4% dikali dengan pendapatan terakhir itu pada 2021 sebanyak 1.938.4.441.798 rupiah ditambah dengan proporsi tahun sebelumnya 0,6 dikali dengan pendapatan 3 tahun pendapatan dibagi dengan 3, yaitu sebanyak 1.924.583.653. Itu akan dijumlahkan dan menghasilkan 1.994.096.526.911 rupiah. Sekarang kita akan masuk ke teknik yang ketiga, yaitu teknik TMA atau Transformation Moving Average.
Nah, rumus ini sangat mudah, yaitu kita akan mencari prediksi pada tahun yang kedua 2022. Tentunya rumusnya pendapatan pada tahun sebelumnya atau 2021 ditambah dengan rata-rata delta P atau rata-rata perubahan pendapatan. Nah, pendapatan pada tahun yang ke-2021 berjumlah 1.938 miliar 4.441.798 rupiah dijumlahkan dengan rata-rata delta P atau perubahan pendapatan dengan jumlahnya 61 miliar 589.197 rupiah dengan hasilnya sebesar 1.999.400.495 rupiah. Selanjutnya teknik yang terakhir yaitu teknik dengan model regresi ekonometrika. Rumusnya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus dan seterusnya BJXJ. Nah, di sini yaitu tahun prediksinya yaitu tahun 2022. A itu pendapatan 2021 yang berjumlah 1.938 miliar 4.441.798 rupiah dijumlahkan dengan jumlah penduduk 2021 yaitu 586.166 penduduk. Inflasi pada tahun 2021 itu 0,0258 dijumlahkan lagi dengan pertumbuhan penduduk 0,0401 dijumlahkan lagi dengan pendapatan per kapita pada tahun 2021 yaitu sebesar 3.306.238 rupiah, 0 sekian dan itu hasilnya sebesar 1.938 miliar 8.334.202 rupiah. Sekarang kita masuk pada menilai akurasi prediksi dengan menggunakan berbagai teknik. Ada 4 teknik itu dan masing-masing teknik memiliki akurasi prediksinya masing-masing. Teknik SMA minus 0,01 sekian, teknik EXS minus 0,09, teknik TMA 0,06 dan juga teknik ekonometrika regresi ekonometrika itu minus 0,09 juga. Nah, di sini akurasinya itu sangat akurat karena hasilnya itu di bawah lebih kecil dari 10, lebih kecil dari 10. Jadi menurut interpreksinya pada tabel itu kurang dari 10, hasil prediksi itu sangat akurat. Dari berbagai teknik yang saya gunakan, saya menganalisis bahwa 4 teknik ini sangat akurat untuk memprediksi pendapatan Surakarta pada tahun 2022. Selanjutnya kita akan masuk pada faktor yang mempengaruhi penyimpangan terhadap prediksi pendapatan di daerah Surakarta pada tahun 2022. Adalah merupakan faktor administratif terkait dengan perubahan perundangan. Lebih tepatnya pada tahun 2021 dan 2022 di Surakarta ada perubahan regulasi terkait dari distribusi dan pajak daerah. Dikarenakan pada tahun sebelumnya yaitu 2019 hingga 2021 merupakan tahun yang memasuki dan mengalami pandemi COVID-19 yang sangat ketat sehingga dalam permintaan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu faktor cara membayar pajak yang harus online karena tidak bisa keluar rumah karena pandemi dan juga tidak bisa mengakses pembayaran secara online. Ini lebih tepatnya dengan penyesuaian sistem pelayanan yang dulunya offline beranjak ke regulasinya itu perubahan secara membayarnya secara online.
Itu mengenai pajak. Selanjutnya mengenai retribusi, masih ada dampaknya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 itu. Ada beberapa perubahan regulasi dari pemerintah pusat terkait retribusi daerah. Adanya renovasi beberapa pasar dan sarana olahraga yang menyebabkan tidak dapat dipungut retribusi, serta masih kurang optimalnya intensifikasi pemungutan retribusi. Maka itu faktor-faktornya itu adalah faktor-faktor administrasi yang mempengaruhi. Nah, saran dari saya yaitu menurut saya sebenarnya lebih mengesampingkan dana tak terduga dari pendapatan mereka yang begitu banyak, 1 triliun, naik turun atau tren fluktuatif itu. Saya harap di daerah Surakarta akan mengesampingkan dana mereka sehingga hasil-hasil daerah tersebut bisa digunakan pada saat seperti bencana atau pandemi COVID seperti kemarin itu. Nah, seperti pada tahun kemarin, daerah Surakarta bisa pelan-pelan mengatasi dalam pengelolaan dana ini, contoh seperti alokasi, sehingga dana tersebut itu bisa kita berikan kepada masyarakat yang mengalami kejadian-kejadian tertentu. Dan yang paling terpentingnya itu adalah lebih lagi mengoptimalkan pendapatan pada kota Surakarta. Karena dilihat dari pendapatan mereka itu 1 triliun itu tidak sedikit. Dari data Surakarta merupakan mereka adalah kota yang pendapatannya tertinggi, agar semua masyarakat juga merasakan akan pendapatan dari daerah mereka tersebut. Sehingga ya perlu saya sarankan bahwa alokasinya mereka itu perlu tertata dengan bagus lagi. Terima kasih.